Nah Bunda, setelah tadi kita mendengar sharing dari Bunda mengenai waspada dengan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, sekarang seperti biasa kita harus menemukan jawabannya yang tepat. Bagaimana mensiasati dan juga menangani masalah ini tentunya dengan dokter spesialis. Ikutin saya yuk. Halo dok. Halo. Apa kabarnya dok? Baik. Sehat ya dok ya? Oke Bunda, sekarang saya sudah bersama dengan dokter spesialis anak. Beliau ini adalah Dokter Lauri Cahyadi, SPA. Dok, kita mau ngobrolin tentang sekarang kan musim lagi berubah-berubah dok. Dan sekarang udah ada fenomena tomcat. Tapi kadang-kadang bunda-bunda di rumah juga udah melupakan bahwa sebenarnya yang paling bahaya ini adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, salah satunya DB, kemudian ada malaria. Nah dok, ada berapa banyak sih dok penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini dok? Ya, kalau nyamuk ini sebenarnya dia bukan penyebab langsung, jadi dia hanya perantara aja. Jadi dia di dalam kalendariumnya itu atau di lambungnya dia membawa kuman, parasit atau virus. Nah yang parasit ini ada dua macam, yang sering ya, malaria dan penyakit kaki gajah. Kaki gajah. Ya, atau filariasis. Kemudian yang virus itu ada demam berdarah dengue dan juga penyakit virus chikungunya. Nah, di antara dari 4 penyakit itu dok, yang paling berbahaya itu yang mana dok? Yang paling berbahaya virus demam berdarah. Demam berdarah itu nomor 1 yang paling bahaya ya dok ya? Karena dia sifatnya akut dan pada saat dia demam itu, pada saat peralihan dari demam ke tidak demam, disitulah fase kritisnya. Pasien bisa jatuh ke shock atau juga perdarahan. Nah itu yang udah mulai fatal tuh ya dok, yang Ya. bisa menyebabkan kematian. Ya. Nah sebelum kita masuk ke DB ya dok ya, untuk penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan juga dengan nyamuk seperti chikungunya, kaki gajah, malaria, itu apa yang harus kita lakukan, gejala-gejalanya seperti apa ya dok, supaya kita juga yakin bahwa ini bukan demam berdarah tapi ini chikungunya, ini kaki gajah atau malaria. Itu apa yang membedakan yang paling spesifik yang akan dialami si penderita? Pada malaria biasanya demamnya itu paroksismal atau dia ada episodenya. Jadi biasanya pasien masuk fase kedinginan dulu seperti menggigil ya, sekitar 15 menit sampai 1 jam. Kemudian baru dia masuk fase panas tinggi sampai dia 39 derajat, 40 derajatnya. Itu bisa berlangsung antara 2 jam sampai 12 jam. Kemudian baru dia masuk ke fase berkeringat. Jadi berkeringat banyak sampai tutupnya turun sampai 35 derajatnya. Oh gitu. Nah itu sampai kurun waktu berapa lama dok kita harus menganalisa bahwa ini malaria? Itu tetap sama kayak DB ya? Kita harus tes darah? Ya, pemeriksaan darah. Berapa hari kita harus tes darah untuk malaria? Ya, pada saat demam kita bisa cek darahnya dengan pemeriksaan darah tebal di bawah mikroskop, nanti kelihatan. Itu berapa lama dok? Mesti 3 hari nunggu masa inkubasi? Enggak, pada saat demam udah bisa diperiksa. Oh bisa langsung diperiksa untuk malaria ya? Karena justru pada saat demam itu justru dia punya parasit itu ada di dalam darah. Oh gitu, jadi justru pada saat demam bisa ditesin. Ya. Nah untuk kaki gajah dok? Dia biasanya tidak bisa langsung dideteksi. Jadi pada saat gigit nyamuk yang membawa filarianya itu, mikrofilarianya, lavanya, dia tidak langsung menimbulkan gejala. Jadi bisa bertahun-tahun kemudian, mungkin 6 bulan sampai setahun kemudian diperiksa baru bisa ditemukan di darahnya. Oh, setelah 6 bulan baru sampai 1 tahun. Baru bisa dideteksi. Nah, sebelum sampai 1 tahun itu kakinya berubah menjadi kaki gajah, itu apa yang dirasakan si penderita dok? Jadi hanya kadang-kadang dia demam ya, demam mungkin sekitar 3 hari sampai 5 hari sembuh, kemudian 1 tahun bisa beberapa kali dia demam. oh bolak-balik demam berulang. Terus pada saat diperiksa mungkin dari darahnya baru kelihatan ada mikrofilarianya itu. Jadi dia membawa parasitnya itu, parasit. tapi dia tidak menderita. Tapi ada juga yang setelah bertahun-tahun kemudian baru terjadi sumbatan di aliran darah limfenya, baru darah kakinya membesar, terutama darah tungkai bawah ya. Jadi kakinya membesar seperti gajah itu, maka disebut penyakit kaki gajah. Oh iya. Dan yang ketiga itu chikungunya apa dok? Kalau chikungunya biasanya demamnya 3 hari sampai 5 hari. 3 hari sampai 5 hari. Setelah hari ketiga biasanya dia mulai keluar ruam-ruam di tubuhnya. Kemudian sebelum itu pada saat panas dia rasa badannya pegel-pegel,
pusing, mual, nggak mau makan ya. Jadi mual gitu mungkin ya dok ya, sendi-sendinya. Ini mirip dengan tahu cikungunya, gejala awal mirip kayak demam berdarah. Oh, justru dia lebih mendekati dengan demam berdarah. Nah, saya pernah dengar ada yang namanya demam dengue dan demam berdarah dengue. Itu apa dok bedanya? Ya, dua-dua penyebabnya sama virusnya. Virus juga. Cuma gejala virusnya yang demam dengue ringan. Dia tidak sampai terjadi perdarahan dan juga shock. Iya. Kalau yang demam berdarah dengue biasanya pada hari ketiga sampai hari ketujuh dia bisa terjadi perdarahan. Bisa dari hidungnya, lisan, dari pencernaannya bisa muntah berdarah atau dia buang air besar berdarah. Kemudian dari pemeriksaan lab ya trombositnya turun Drop ya, bisa sampai 10.000. Apa yang harus kita lakukan apabila memang tanda-tanda sudah mengarah ke situ, dan apa kondisi yang mengharuskan kita untuk membawa ke rumah sakit secepatnya? Ya, memang demamnya kadang-kadang seperti mirip gejala seperti kita lagi mau flu ya, panas, kemudian pusing, gitu ya. Nah kemudian dok? Biasanya sebaiknya kalau memang demam 3 kali 24 jam segera ke dokter untuk diperiksa darahnya. Iya. Apakah dia, karena kan untuk daerah yang banyak mengalami lingkungannya, jadi itu harus kita waspada sekali ya dok ya. Berarti tidak bisa ditawar lagi bahwa 72 jam atau 3 hari itu udah harus ambil darah ya dok, apabila tidak ada penyakit yang mengikuti gitu ya dok ya. Ya, sebenarnya demam berdarah virusnya itu self-limiting disease. Tanpa dikasih antivirus tetap bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, kecuali dia masuk ke fase yang shock parah syndrome atau yang perdarahan tadi, itu harus baru penanganan lebih lanjut. Tapi kalau dia hanya demam dengue, dia bisa sembuh sendiri tanpa diberi antivirus, juga dia bisa sembuh. Bisa sembuh dengan antibodi si penderita. Iya, berarti apa yang ditangani di rumah sakit itu adalah untuk menghandle ya dok. Kalau memang itu self-limiting disease gitu loh, yang bisa sembuh sendiri. Yang kita tangani jangan sampai dia trombosit turun. Trombosit turun sebenarnya tidak membahayakan kematian. Kecuali dia ada perdarahan. Mungkin lisan atau muntah darah atau buang air besar dengan darah, baru kita terapi dengan transfusi darah atau trombosit. Tapi kalau dia tidak ada perdarahan, biasanya trombosit itu akan naik sendiri karena pada saat dia mengalami fase penyembuhan, trombositnya akan ikut juga naik. Jadi pada saat kurang lebih 2 hari lah bebas barat, biasanya trombositnya sudah naik ke arah normal. Jadi tanpa diterapi dengan obat-obat tradisional juga sebenarnya trombosit akan naik sendiri. Akan naik dengan sendirinya ya dok ya. Jadi mendingan daripada kita berspekulasi dengan sesuatu yang memang secara klinis belum terbukti ya dok ya. Mendingan kita serahkan 3 hari positif demam berdarah langsung diopname ya dok ya. Oke dok, sekali lagi mungkin dokter bisa memberikan tips untuk bunda di rumah, apa saja yang harus diwaspadai selain menjaga lingkungan ya dok ya. Tentunya kita harus jaga lingkungan bersih, itu yang nomor 1 ya dok ya. Jangan membiarkan, karena nyamuk kan kita nggak bisa lihat ya dok, ini nyamuk yang bawa apa segala macam. Jadi apa aja yang harus dilakukan secara general dok? Ya, untuk mencegah dari demam berdarah sendiri tentu kita harus menjaga di lingkungannya. Jangan sampai ada yang genangan air kotor. Dia senang sama yang kotor apa yang bersih? Yang bersih justru kalau demam berdarah. Oh, justru yang bersih. Seperti pas bunga di rumah yang mengandung air itu harus sering diganti. Mungkin 1-2 hari sekali harus diganti. Iya. Justru yang bersih, bukan yang kotor ya. Tempat penampungan air, bak penampungan air harus sering dikuras, mungkin 3 hari sekali. Kalau perlu dikasih bubuk abate ya. Bubuk abate. Ya, itu untuk membunuh jentik-jentik nyamuk tadi. Ya. Terus selain itu dok, mungkin harus menghindari dulu karena cuacanya sekarang lagi nggak menentu ya dok. Keluar rumah mungkin bisa dilakukan seperti antisipasi menggunakan lotion anti nyamuk. Itu sebenarnya bermanfaat nggak dok? Ya, membantu sedikit ya. Tapi lebih baik juga kalau demam berdarah ini lebih banyak terjadi justru di daerah perumahan ya. Perumahan, jadi bukan yang kumuh-kumuh ya dok? Perumahan itu ya. Perumahan yang tergenang, banyak. Justru di situ dia, jadi banyak yang terjadi pada anak-anak sama ibu-ibu justru. Anak-anak dan ibu-ibu justru paling banyak. Bapaknya jarang kena. Bapaknya jarang kena. Ada faktor ini? Mungkin karena mereka ibu dan anak sering di rumah gitu. Oh iya, masuk akal. Digigit nyamuknya pada saat pagi dan sore hari. Oke, dok, satu nih dok ya, kita masukin dengan fenomena tomcat yang ada nih dok, sedikit bisa mengedukasi bunda-bunda di rumah juga supaya tidak salah kaprah melihat fenomena tomcat ini.
gimana dok? Apa yang harus dilakukan dan kemudian sebahaya apakah Tomcat ini? Apakah sama seperti demam berdarah yang memang harus kita waspadai? Ya, Tomcat itu semacam serangga. Jadi kalau dia hinggap di tubuh kita dan dia merasa terganggu, dia mengeluarkan cairan. Iya, kalau dia terancam dan terganggu ya dok. Cairan itu yang bisa bereaksi dengan kulit kita hingga seperti melepuh gitu ya. Dia tidak berbahaya, tidak mematikan, cuma menimbulkan rasa perih yang dan gatal. Jadi dia tidak mematikan ya. Dan dia juga tidak membawa virus seperti nyamuk ya dok ya. Karena dia mengeluarkan racun kalau terancam. Ya, kalau kita untuk pertama kita tahu dia kena Tomcat, disiram air yang mengalir aja. Oh, siram air mengalir. Iya, air sabun juga gitu ya dok katanya ya, boleh ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, mudah-mudahan bunda di rumah sekarang sudah menemukan jawabannya apabila nanti putra-putri kita mengalami demam selama 3 hari dan tidak turun-turun, langsung periksakan darahnya ya dok ya. Jadi jangan berspekulasi lagi, apabila memang positif, kalau bisa langsung dirawat aja ya dok ya, daripada kita kecolongan. Dan kita juga sekarang sudah tahu bagaimana membedakan malaria, chikungunya, kaki gajah, dan juga demam berdarah, dan juga Tomcat. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan bunda di rumah, dan jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak informasi yang menarik. Untuk itu tetap di Diary Bunda. Terima kasih dok. Sama-sama.